Kalau teman-teman lagi nyari smartphone dengan harga 3 jutaan dengan value paling bagus di Indonesia, gue pengen rekomendasiin smartphone yang satu ini nih, yaitu Poco X6. Yes, jadi ini adalah smartphone terbaru dari Poco Indonesia, dimana smartphone ini tuh jujur bikin gue kagum banget guys, karena value yang ditawarkan sama HP ini plus harganya itu kayak nggak masuk akal. Yes, jadi Poco X6 ini tuh datang berbarengan sama Poco X6 Pro yang nggak masuk akal juga. Tapi kalau seandainya Poco X6 Pro harganya banyak di markup sama marketplace sekarang ini, Poco X6 ini tuh justru berbeda loh guys. Ini tuh harganya masih normal-normal aja kalau seandainya gua cek di marketplace online. Jadinya di video kali ini kalau seandainya teman-teman lagi ngelirik smartphone yang ini adalah video yang tepat buat teman-teman. Jadinya teman-teman jangan lupa ya buat nonton video ini dari awal sampai akhir. So di video kali ini gue bakal kupas tuntas semua tentang si Poco X6 ini. Dan buat teman-teman yang udah penasaran sama smartphone ini, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Yuk langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal mulai dulu Poco X6 ini dari segi desainnya ya. Dimana jujur kalau seandainya gue disuruh nilai soal desain dari Poco X6 ini, gue bisa bilang untuk harga 3 jutaan HP ini tuh punya desain yang ganteng banget. Yes, teman-teman bisa lihat di sini tuh Poco X6 ini punya desain yang ikonik banget. Dimana seolah-olah tuh Poco X6 ini punya frame kamera yang gede ya guys, dengan blockingan warna hitam gini dan ada logo Poco-nya. Mungkin beberapa waktu lalu sempat juga orang-orang tuh bilang HP ini desainnya kayak Among Us. Tapi terlepas dari itu semua sih, gue setuju ya guys sama yang diterapin sama Poco dan bikin smartphone ini jadi sebuah karakter. Nah, terus gue juga pengen kasih rekomendasi buat teman-teman yang pengen ambil Poco X6. Saran gue sih teman-teman bisa ambil yang warna putih aja. Soalnya menurut gua yang warna putihnya ini tuh kayak kelihatan keren banget ya guys. Ada kayak aksen marble-nya gitu kalau seandainya HP ini kepantul cahaya. Frame plastiknya pun yang pakai bahan dasar matte juga bikin HP ini jadi nyaman banget buat dipegang. Dan lanjut ke bagian depannya, jujur gue juga amazed banget ya guys. Sama layar yang dibawa sama Poco X6 ini. Yes, jadi teman-teman mungkin bisa lihat dari segi layarnya Poco X6 ini tuh punya bezel yang tipis banget. Dimana ini tuh kayaknya nggak pernah dimiliki sama smartphone mid-range lainnya yang punya harga 3 jutaan deh guys. Kayaknya di sini baru Poco X6 aja yang menerapkan desain layar sebagus ini. Dan ternyata untuk spesifikasi yang dibawa pun Poco X6 ini menurut gua juga amazing banget guys. Layarnya ini tuh pakai layar 6,67 inch Crystal Res AMOLED beresolusi 1.5K. Dan HP ini tuh ternyata udah pakai Corning Gorilla Glass Victus guys. Dan juga punya refresh rate 120 Hz. Ini kalau seandainya gue perhatiin, ini adalah spesifikasi layar kelas menengah ke atas. Dan ternyata dari segi kualitasnya pun juga sejalan guys, sama spesifikasi yang dibawa sama layar smartphone ini. Layarnya tuh menurut gue kelihatan bright, vivid, dan juga tajam. Dan ternyata HP ini juga masih dibekali sama lubang earphone jack 3,5 mm nih guys. Dan dari setup speakernya pun HP ini juga udah pakai stereo speaker. Jadinya untuk kemampuan multimedianya Poco X6 ini tuh bisa banget gue rekomendasiin buat teman-teman beli. Dan kalau seandainya gue disuruh nilai HP ini dari segi desain, layar, dan juga audionya, gue bakal kasih Poco X6 ini skor 9 dari 10 untuk sektor desainnya dan 9/10 untuk display dan juga audionya. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga experience pakai Poco X6 ini. Di sini pertama-tama untuk chipsetnya sendiri HP itu dibekali sama Snapdragon 7S Gen 2 nih guys. Dimana untuk RAM-nya sendiri HP itu juga dibekali sama RAM yang gede banget yaitu di 12GB dan juga storage 256GB. Which is menurut gua dengan storage 256GB dan juga RAM 12GB ini tuh untuk harga 3 jutaan tuh bagus banget loh guys. Untuk memakan sehari-hari, tentu aja Poco X6 ini tuh udah lancar banget mau dipakai untuk ngapain aja. Meskipun jujur kalau seandainya ditanya kekurangannya apa, gue tuh menyayangkan guys, HP ini tuh masih pakai MIUI 14 dan masih bawa Android 13.
Jadinya kalau seandainya sekarang itu mid-range udah pada pakai Android 14, tapi sayangnya Poco X6 ini tuh masih pakai Android 13. Tapi di sini kalau seandainya kita nanyain soal jaminan software update, Poco sendiri tuh menjanjikan guys, HP ini tuh minimal bakal dapat 3 tahun untuk OS update dan juga 4 tahun untuk security patch-nya. Jadinya harusnya sih kalau untuk versi Android, HP ini tuh bakal dapat at least sampai Android 16. Tapi kalau kita lihat performanya sih harusnya Poco X6 ini udah aman guys. At least teman-teman pakai 3 tahun ke depan, ini HP tuh performanya udah aman banget. Nah, di sini gue bisa bilang begini karena gue udah buktiin sendiri dengan game paling berat saat ini yaitu Genshin Impact. Dimana gue udah cobain Poco X6 ini dengan nyalain performance mode-nya ya guys. Dan overall gue puas banget sama performa yang ada di smartphone ini. Berbeda ketimbang sama Realme 12 Pro Plus yang kemarin gue udah cobain untuk main Genshin Impact. Di sini dengan setelan grafik yang sama kayak Realme 12 Pro Plus, HP itu bisa ngasilin FPS yang lebih tinggi nih guys, yaitu bisa mencapai di 35 sampai 50 FPS. Tapi emang untuk suhunya sendiri di sini Poco X6 lebih panas yaitu bisa sampai 43 atau 44 derajat. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin gue pengen nanya dulu ke teman-teman semua nih. Kalau seandainya teman-teman main Genshin Impact di sebuah smartphone, kalian lebih mending mana? Punya FPS yang lebih tinggi tapi suhunya lebih panas? Atau FPS-nya lebih rendah tapi suhunya tetap adem? Coba ya, teman-teman bisa drop komen di bawah dan gue pengen tahu kira-kira gimana pendapat teman-teman semua. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kemampuan baterai dan juga charging dari Poco X6 ini. Di sini untuk baterainya sendiri, Poco X6 itu bawa baterai yang sedikit lebih gede timbang sama smartphone mid-range rata-rata ya guys, yaitu di 5100 mAh. Di sini emang ukurannya tuh agak sedikit gak lazim, di mana HP ini punya baterai yang sedikit lebih gede timbang sama smartphone lain. Tapi terlepas dari itu, untuk bobotnya HP ini tuh enteng banget loh guys. Untuk bobotnya, HP ini tuh cuma 181 gram aja. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri, gue juga bisa bilang Poco X6 ini tuh oke banget guys. Dengan pemakaian gue sehari-hari, HP itu bisa banget untuk bertahan even bahkan sampai 1 harian lebih dengan SOT di angka 7-9 jam. Dan untuk urusan charging sendiri, teman-teman juga nggak perlu worry nih guys. Karena HP ini dibekali sama charger 67 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam aja. Jadinya untuk kesimpulannya sendiri dari segi performa, baterai, dan juga charging, gue bakal kasih HP ini skornya di 9 dari 10. Karena emang melihat harganya yang cuma 3 jutaan aja, HP ini tuh kayak menang banyak guys. Punya performa yang ngebut, baterai yang badak, dan juga charging yang kenceng banget. Terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari si Poco X6 ini. Di sini untuk kameranya sendiri Poco X6 ini tuh dibekali sama setup 3 buah kamera belakang ya. Teman-teman bisa lihat sendiri HP itu dibekali sama kamera utama 64 megapiksel dan punya kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan untuk kamera satu laginya yaitu adalah kamera makro 2 megapiksel nih guys. Serta untuk kamera depannya HP ini tuh punya kamera depan 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman bisa lihat beberapa sampel yang udah gue jepret pakai Poco X6 ini. Kalau gue bilang sih, secara general hasil foto dari Poco X6 ini tuh udah oke banget ya. Teman-teman mau pakai di kamera ultrawide ataupun kamera wide-nya, overall sih menurut gue udah cukup banget kalau seandainya kondisinya daylight. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat dari segi detail, HDR, warna, dan juga exposure, semuanya tuh Poco X6 ini punya hasil foto yang udah cukup bagus. Dipakai untuk foto orang pun, Poco X6 menurut gue juga punya hasil foto yang cukup memuaskan. Dan di beberapa kondisi, HP ini nyata hasil fotonya masih bisa di-compare loh guys, dengan smartphone mid-range dengan chipset yang sama yang punya harga lebih mahal. Untuk foto kamera depan pun menurut gua HP ini juga udah cukup bagus meskipun dari segi detailnya ini tuh menurut gua kayak agak biasa aja. Tapi kalau seandainya kita udah berlanjut ke foto low light baru deh guys. Gua pengen kasih apresiasi buat Poco X6 ini.
Yes, jadi di sini menurut gua untuk foto low light Poco X6 ini tuh punya exposure yang balance banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, di beberapa foto yang gua ambil, HP ini tuh punya warna yang eye pleasing sama exposure-nya tuh kayak pas aja gitu. Meskipun emang dari segi detailnya ini tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya kita post ke sosial media, ini hasil foto low light-nya tuh udah cukup banget loh guys. Untuk bisa dibilang sebagai foto yang bagus. So, di sini kalau seandainya kita ngebahas soal hasil fotonya, mungkin gue bisa kasih HP ini di skor 8,5 dari 10. Dan mungkin gue bisa bilang HP ini adalah HP terbaik guys untuk urusan fotografi di kelas harga 3 jutaan. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal video dari si Poco X6 ini. Di sini jujur gue pengen kasih apresiasi buat Poco X6 ya guys. Karena HP itu bisa nge-record mentok di 4K 30 fps dengan stabil banget. Dan ini tuh kayaknya adalah something yang nggak dimilikin sama mid-range lain guys. Yang punya harga 3 jutaan juga. Tapi mungkin untuk skor videonya gue bakal kasih skornya di 7,5 dari 10 aja. Soalnya untuk rekaman kamera depannya HP ini cuma mentok 1080p 60fps guys. Yang untuk hasilnya teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Poco X6 ya guys. Dan yang gue suka, HP ini tuh nyata bisa loh guys, nge-record di 1080p tapi di 60fps. Jadi kurang lebih untuk hasil perekaman videonya tuh kayak begini. Menurut teman-teman, gimana nih buat stabilisasinya sama untuk perekaman audionya? Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasil perekamannya. Thank you. Nah, terus kita lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Poco X6 ini. Di sini untuk harganya sendiri Poco X6 tuh sekarang dibanderol dengan harga 3,7 jutaan guys. Dan menurut gua dengan harga yang ditawarkan saat ini, Poco X6 ini tuh menurut gua tetap jadi smartphone 3 jutaan dengan value paling worth it di tahun 2024. Di sini teman-teman tuh bakal dapat semua yang teman-teman butuhin dari sebuah smartphone mid-range. Dan HP ini tuh juga masih membawa fitur-fitur esensial lainnya nih guys. Seperti fitur NFC dan juga udah dibekali juga sama IP54. Jadinya secara overall sih gue bisa banget buat rekomendasiin Poco X6 ini buat teman-teman beli. Dan kira-kira gimana nih pendapat kalian overall tentang smartphone yang satu ini? Gue tunggu komentar teman-teman langsung di kolom komentar ya. Jadinya palingan segitu dulu aja video review kita untuk Poco X6 ini. Seperti biasa, kalau seandainya teman-teman suka sama video ini, bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gue Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!